Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Selamat datang di Bersemi, belajar bersama di Departemen Ilmu Ekonomi. Ini adalah salah satu acara yang diselenggarakan oleh Laboratorium Ilmu Ekonomi yang digunakan untuk memfasilitasi sivitas akademika, terutama dari Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM untuk melakukan sharing riset maupun studi begitu ya. Dan pada kesempatan pagi yang cerah ini, hari ini Selasa 28 Juni 2022, kita akan bersama-sama mendengarkan paparan dari Ibu Yosefin Wuri atau yang biasa dipanggil Ibu Vivin mengenai studinya yang berjudul Global Value Chain Participation during the COVID-19 pandemic, a dynamic panel approach. Jadi ini riset di disertasinya ya Bu ya, atau berbeda lagi nih? Ya, Bagian dari disertasi, disertasi luar ya. biasa. Dan paper ini atau studi ini, Bapak Ibu sekalian, ini sudah terbit di salah satu jurnal apa namanya ekonomis ya. Ini Q2, luar biasa. Saya lihat ini dari submitnya sampai publish itu cepat sekali. Sepertinya bahkan tidak ada revisi mungkin ya. 2 kali minor Oh, revisi dua yang kali minor ya, luar biasa cepat sekali ini. Jadi ini salah satu riset yang saya kira sangat relevan karena Bapak Ibu sekalian kita tahu saat ini kita sedang masih dalam apa namanya kondisi pandemi. Walaupun mungkin sekarang secara intensitas sudah berkurang, tetapi pada misalnya tahun 2020 maupun 2021 kemarin kita tahu keadaan perekonomian kita itu sangat apa namanya terdampak dengan adanya restriksi-restriksi yang timbul akibat pandemi ini. Baik, nah saya akan sampaikan sedikit ground rules ya terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi kita nanti akan punya 2 jam ya sampai jam 12, di mana nanti untuk sesi materi kurang lebih akan disampaikan selama 70 menit. Nanti feel free Bu Vivin, ini cukup panjang waktunya, bisa mengelaborasi secara detail begitu terkait materi. Kemudian nanti kita ada sesi tanya jawab itu sekitar 40 menit. Dan terakhir nanti kita bisa lanjutkan dengan sesi foto bersama. Ya, nah saya harapkan bagi Bapak Ibu peserta sekalian itu untuk dapat merename username di Zoom-nya itu dengan format asal instansi underscore nama. Ya, mungkin teman-teman dari Lab IE bisa dibantu untuk menyampaikan di kolom chat juga untuk mengingatkan Bapak Ibu peserta agar bisa merename apa namanya akun Zoom-nya dengan format asal instansi underscore nama begitu. Kemudian nanti selama sesi penyampaian materi diharapkan Bapak Ibu dapat menonaktifkan mikrofon ya agar sesi materi dapat berlangsung secara kondusif dan Bapak Ibu dapat mengaktifkan jika diperkenankan oleh moderator maupun oleh pembicara. Kemudian, selama acara berlangsung, peserta diharapkan mengaktifkan kamera bagi yang memungkinkan dan bisa menggunakan virtual background yang dapat diunduh melalui tautan yang nanti akan dibagikan oleh teman-teman dari Lab IE. Teman-teman dari Lab IE mungkin bisa membantu ya untuk menyampaikan linknya. Kemudian nanti untuk apa namanya pertanyaan akan kita fokuskan di sesi pertanyaan. Nanti bisa melalui chat yang nanti akan kami bacakan ataupun dapat disampaikan secara langsung dengan cara nanti Bapak Ibu mengangkat tangan raise hand di fitur Zoom ini, lalu ketika nanti kami persilakan Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Dan para peserta diharapkan dapat menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan tidak mengandung unsur sara dalam menyampaikan pertanyaan maupun pendapat. Dan di akhir acara nanti, peserta yang hadir diharapkan untuk dapat mengisi tautan presensi dan feedback yang akan dibagikan linknya oleh teman-teman Lab IE di akhir sesi nanti.
Baik, tanpa berpanjang lagi, mungkin sebelum kita masuk ke sesi materi, saya ingin menyampaikan sedikit profil pembicara kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Ibu Yosephine Wuri, biasa dipanggil Bu Vivin ya. Beliau ini adalah seorang dosen di Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma. Kemudian pendidikan mulai dari S1 hingga S3 beliau tempuh di ilmu ekonomi dan studi pembangunan di Universitas Gadjah Mada, dan sekarang beliau sedang menempuh pendidikan doktoral di program Doktor Ilmu Ekonomi FEB sejak tahun 2017. Dan studi ini merupakan bagian dari disertasinya yang juga sudah terbit di jurnal ekonomis, itu yang luar biasa, ini tier 2 ya. Publikasi beliau ini juga selain yang kita nanti akan lihat pemaparannya, beliau juga punya beberapa studi yang sudah dipublikasikan juga di jurnal bereputasi, antara lain di Journal of Applied Economic Science, kemudian ada Journal of Business and Finance in Emerging Markets, dan saya lihat saat ini juga sedang proses submit di salah satu jurnal juga. Jadi luar biasa ini. Bidang riset beliau ini ekonomi internasional, ekonomi moneter, dan ekonomi pembangunan. Baik, saya kira itu sedikit profil mengenai Ibu Vivin. Selanjutnya kita bisa langsung saja, Bapak Ibu sekalian, untuk menyaksikan pemaparan mengenai riset yang sudah dilakukan oleh Ibu Vivin. Kepada Ibu Vivin, kami persilakan. Ya, selamat pagi, terima kasih Mas Esa atas waktunya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh FEB UGM, saya lihat IE ya, Ibu Evi Nur Arifa, untuk men-sharingkan paper saya ini yang merupakan bagian dari disertasi. Sudah dijelaskan oleh Mas Esa tadi ya, bagian dari disertasi. Kemudian terima kasih pula saya aturkan kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir, bersedia hadir, meluangkan waktu di acara ini, dan juga rekan-rekan dosen, Bapak Ibu dosen, dan para mahasiswa yang telah menyediakan waktu untuk mendukung dan berdiskusi pada acara ini. Dan secara khusus pula saya mengucapkan terima kasih kepada tim promotor saya, Prof. Tri Widodo, PhD, dan Bapak Amirullah Setiahardi, PhD, yang telah membimbing dan mendampingi proses penyusunan disertasi hingga proses publikasi paper ini. Dan juga saat ini telah hadir di sini terkenal sangat Prof. Tri kehadirannya. Dan hari ini juga bersamaan dengan ulang tahun Prof. Tri Widodo, jadi kita semua mengucapkan selamat ulang tahun Prof, supaya selalu sehat dan berlimpah berkah. Ya. Oke, baik, saya akan men-sharingkan paper saya yang berjudul Global Value Chain Participation during the COVID-19 Pandemic, Dynamic Panel Approach ya. Saya mohon izin untuk share materi dulu. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Mungkin ya. bisa di slideshow ya. Oh ya, oke. Ya, ini paper kami ya, terkait dengan tim promotor Global Value Chain Participation during the COVID-19 Pandemic, a Dynamic Panel Approach. Jadi ini paper ini memang sudah publish, seperti yang saya sampaikan ya di jurnal ekonomis. Memang prosesnya lumayan cepat ya, meskipun kita juga menyusunnya dan revisinya juga waktunya singkat gitu ya. Kira-kira 1,5 bulan. Jadi untuk bisa juga untuk referensi untuk teman-teman semua yang ingin publish di jurnal gitu ya, indeks Scopus. Kemudian di sini indeksnya Q2 ya, kemudian juga di minggu terakhir ini highly access article gitu ya. Ya, kita semua bersyukur. Oke, secara ini pengantar gitu ya, sebagai pengantar untuk paper ini diawali dengan kondisi pandemi, karena kita mau melihat efek pandemi gitu ya,
COVID terhadap GVC, Global Value Chain. Gitu. Nah, pandemi COVID ini telah menyebabkan ketidakpastian dalam perdagangan internasional antar negara karena masing-masing sekarang sudah terhubung dalam global value chain gitu ya. Jadi perkembangannya memang sekarang sudah transaksi perdagangan trade and value added gitu ya. Di pandemi yang awalnya terjadi di Wuhan, Cina, ini mengakibatkan guncangan supply chain gitu. Dan kebetulan di sini Cina ini adalah merupakan pusat jaringan perdagangan internasional sehingga efeknya amat sangat besar pengaruhnya. Kebijakan pemerintah untuk membatasi penyebaran virus, itu dengan lockdown atau mungkin restriksi atau pembatasan sosial baik skala besar maupun yang skala kecil, ini telah membatasi pergerakan modal, produk, dan layanan internasional, sehingga bisa mengganggu kegiatan perekonomian. Nah, akibat selanjutnya akan menurunkan permintaan global yang dapat mengurangi ekspor industri untuk ke pasar ekspor utama. Sehingga akhirnya neraca perdagangan masing-masing negara pada awalnya kemudian drop ya, sekarang sudah surplus gitu ya. Nah, jadi awalnya memang langsung drop dan kemudian jadi capital outflow. Nah, di sini bisa terlihat di awal-awal pandemi gitu ya. Jadi dibandingkan antara kondisi di akhir 2018, 2019 gitu ya. Karena mulainya 2019 akhir gitu ya, Desember gitu. Ini terlihat bahwa ya Cina mengalami penurunan share domestic value added sekitar 1% itu dari atau sebesar nilainya 25.000 ya, 45.000 sekitar itu miliar US dollar. Di sini mengakibatkan juga Amerika di sini ya, di satu sisi Amerika itu mengalami kenaikan, jadi Cina itu mengalami penurunan, sebaliknya Amerika mengalami kenaikan share DVA sebesar juga sekitar 1,1%. Nilai tinggi ya Amerika ya, 78.000 juta US dollar di sini. Jadi terjadi reverse supply chain contagion di awal-awal ini. Jadi Cina itu menurun, kemudian Amerika meningkat ya, kemudian sebaliknya pada saat Amerika dan negara-negara lain ya, Jepang dan ASEAN mulai, kan kita sekitar Maret itu ya, Maret April setelah itu, nah Cina udah mulai bangkit gitu. Jadi terjadi reverse supply chain contagion. Meskipun di akhir-akhir ini kemudian Cina juga menetapkan kebijakan yang zero COVID ya, akhirnya lockdown lagi gitu ya. Nah, ini juga berpengaruh. Kemudian kita melihat konsep GVC ya, Global Value Chain gitu ya. Nah, ada beberapa pendapat di sini dari Hummels 2001, ada Baldwin, Gonzalez, Inomata 2013, Brett et al. 2016. Nah, di sini Global Value Chain capture keterkaitan, spesialisasi, dan pertumbuhan perdagangan antar negara untuk menentukan sejauh mana suatu negara itu bisa berpartisipasi dalam jaringan produksi global. Kemudian bisa dijelaskan lagi di sini, GVC adalah rangkaian tahapan produksi barang dan jasa dari desain produk hingga distribusi barang sampai ke konsumen, yang kemudian diproduksi dan dirakit di berbagai negara atau lintas batas internasional. Kemudian GVC memungkinkan negara melakukan spesialisasi untuk meningkatkan kualitas ekspor mereka, sehingga dapat meningkatkan neraca perdagangan, current accounts, kemudian juga akhirnya bisa meningkatkan ekonomi melalui upgrading. Dan akhirnya setiap negara dia akan bisa meningkatkan partisipasi dalam GVC sehingga bisa catch up gitu ya, catch up ketertinggalan dari negara maju. Itu harapannya gitu ya. Nah, kemudian permasalahannya di sini yang menjadi diskusi pengukuran mengenai partisipasi negara dalam GVC gitu ya. Apakah dalam gross value atau dalam trade and value added gitu ya. Nah, di sini ditunjukkan bahwa pengukuran dalam gross value ini mengakibatkan over value gitu ya.
Jadi oleh karena itu perhitungan kemudian diarahkan gitu ya, mulai mengarah pada trade evaluated supaya lebih akurat dalam menghitung tambahan di tiap stage ya, tiap stage gitu ya. Nah, di sini bisa dihitung berdasarkan backward and forward linkage gitu ya, backward linkage. Jadi share dari foreign valuated yang melekat gitu dalam ekspor barang intermediate. Dan yang forward linkage itu berapa sih share domestic value added yang melekat dalam ekspor barang intermediate. Dari situ, namun tidak semua peneliti di sini tidak menghitung secara komprehensif untuk kedua pendekatan tersebut sehingga penelitian ini mengcover itu begitu ya. Nah, kemudian contoh di gambar di samping ini menunjukkan produksi iPhone gitu ya, diproduksi di Amerika Serikat gitu. Di sini kelihatan bahwa Amerika itu mengalami defisit neraca perdagangan dengan Cina gitu ya, sekitar 1.901 juta US dollar. Nah, di sini ternyata gitu ya, kalau kita melihat karena itu ternyata iPhone itu komponennya banyak gitu ya. Kalau dilihat ini defisitnya Amerika itu hanya sebesar 73 juta US dollar saja. Nah, karena komponen produk Cina ini sebenarnya juga berasal dari Korea, Jepang, yang terbesar ya Jepangnya ya. Kemudian juga Jerman dan juga negara lainnya yang tergabung dalam rest of the world. Nah, untuk menilai ini maka peneliti dalam bidang perdagangan mulai menghitung trade evaluated agar bisa mencerminkan nilai sesungguhnya. Nah, kemudian bagaimana mengukur partisipasi negara-negara dalam divisi begitu ya. Ya. Nah, partisipasi negara dalam divisi dapat diukur dengan mendekomposisi gross export. Ini mengacu pada penelitiannya Wang oleh Wang Weisu 2018 mengenai quantifying international production sharing. Men-trace gitu ya, berapa sih yang share dari domestic valuated dan berapa yang dari foreign valuated. Jadi yang forward divisi participation ini adalah share domestic valuated yang melekat pada barang ekspor intermediate ke negara-negara lain di dunia. Kemudian yang backward ini berapa share dari nilai tambah domestik gitu, foreign valuated yang digunakan untuk yang melekat ya, melekat pada barang ekspor intermediate dan negara-negara lain dunia. Ya. Di share dari foreign valuated terhadap total ekspor dunia. Nanti bisa dilihat apakah lebih banyak yang atau lebih dominan yang foreign valuated atau yang domestic valuated. Kemudian di sini juga ada ilustrasi mengenai iPhone tadi ya. Ini contoh iPhone ini dirancang dan diselesaikan di Amerika Serikat. Nah, komponen yang dirakit untuk memproduksi iPhone ini berasal dari berbagai negara dunia. Misalnya dari kamera dari Amerika USA, kemudian akselerometer dari Jerman, baterainya dari South Korea, Touch ID-nya dari Taiwan, dan screen-nya dari Jepang. Jadi ini komponennya banyak. Nah, kemudian kita lihat secara keseluruhan untuk penelitian ini. Studi ini mencakup perdagangan nilai tambah yang menggunakan data dari ASEAN Development Bank Multi-Regional Input-Output yang baru dirilis. Data ini memungkinkan untuk melacak nilai tambah dalam memproduksi barang tertentu selama periode pandemi. Jadi bisa untuk melihat berapa sih efeknya jadi berapa gitu kelihatannya. Partisipasi dalam negara dalam divisi dipengaruhi oleh juga GDP per kapita suatu negara. Kita masukkan variabel GDP per kapita karena maju mundurnya suatu negara juga tergantung pada
tinggi rendahnya GDP per kapita ya untuk membiayai pengeluaran pembelian barang khususnya ya impor intermediate. Jadi akhirnya kesejahteraan juga mempengaruhi gitu ya di sini. Kita juga penelitian juga masukkan aspek kelembagaan di sini sebagai zero public control ya, yang memang sangat mempengaruhi gitu ya, yaitu government effectiveness dan rule of law ya, seperti misalnya kompetensi birokrasi, kualitas pelayanan pada publik, dan juga supremasi hukum, penegakan kontrak, yang masing-masing itu berbeda antar negara. Ini sangat mempengaruhi hasil perdagangan begitu ya. Saya kebijakan negara yang menghambat, melarang gitu ya ekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya itu juga sangat mempengaruhi. Ya ini juga ada ya di dalam penelitiannya Asimov, kemudian juga Levensko ya, Jemko, kemudian Sergawu dan lainnya. Nah, studi ini juga studinya akhirnya menyelidiki dampak efek pandemik ya, pandemi COVID gitu ya, terhadap partisipasi negara dalam GVC menggunakan panel dynamic gitu ya, dynamic panel model untuk meng-capture dynamic adjustment gitu, yang belum banyak digunakan sebetulnya. Nah, kemudian metodologinya ini secara untuk menggambarkan datanya ya, menggambarkan data. Jadi datanya ADB embrio atau multi regional input output. Periode yang digunakan adalah 2010-2020 yang baru rilis. Jadi keunggulannya ini memang bisa cepat update gitu ya. Nanti untuk yang tahun 2021 kemungkinan di bulan Agustus biasanya ya. Ini sekarang sejujurnya nanti itu bisa keluar gitu ya. Nanti kita memang harusnya kalau mengambil harus murah lagi gitu ya. Ini mencakup 62 negara dengan 132 negara lainnya sebagai residu. Dan juga diagregasi menjadi 35 industri gitu ya. Nah, dari sini kita memfokuskan data tahunan dari 41 negara yang kelompok dalam grup kelompok ASEAN, East Asia, Cina, Korea, dan Jepang, kemudian Uni Eropa 27 negara, kemudian North America, Amerika dan Kanada. Ada perkecualian di sini Bermuda itu tidak dimasukkan karena memang tidak tercover dalam data multi-regional input output. Ya ini untuk datanya ya, variabelnya ya, variabel dan sumber datanya. GVCB itu adalah backward linkage global value chains participation, GVCF forward linkage global value chains participation, dan profit dari dummy dulu, sebelum nanti ada robustness testnya ya. Kemudian GDP-nya, gross domestic product per kapita, kemudian variabel institusinya, government effectiveness dan rule of law. Ya, kemudian bagaimana kita menghitung tadi share dari domestic value added dan foreign value added dari Asian Development Bank 2019. Jadi mendekomposisinya Asian Development Bank juga mengacu pada Wang et al 2018 gitu ya, mendekomposisi. Jadi gross export ini dikomposisi menjadi domestic value added dan vertical specialization. Nah, yang domestic value added ini dibedakan lagi menjadi di sini disebutkan VAXG gitu ya, domestic value added absorbed goods gitu. Dan RDVB, return domestic value added gitu yang sering bacanya ya. Nah, dari yang domestic value added ini dibagi lagi menjadi atau didekomposisi lagi ya menjadi VAFIN. Jadi ada share dari domestic value added
yang melekat pada barang ini barang final di sini, fin itu final gitu ya, yang ekspor ke negara lain, tapi fin-nya itu final, jadi DVA fin. Jadi itu membedakan dengan yang lain gitu ya. Kemudian juga DVA in di sini, jadi in-nya itu intermediate, jadi domestic value added yang melekat pada barang ekspor intermediate ke negara lain. Gitu ya. Kemudian bedanya dengan DVA indirect di sini, barang tersebut melewati perbatasan lebih dari satu kali, jadi setelah diekspor lagi. Jadi domestic value added yang melekat, yang embedded ya, dalam barang ekspor intermediate ke negara lain, yang kemudian diekspor lagi. Di perbatasan lebih dari satu kali. Kalau di divisi adalah kompleks divisi. Ya. Jadi ada simple divisi, ada kompleks divisi. Sedangkan yang foreign value added di sini dibedakan, ada FVA fin berarti final juga ya. Jadi foreign value added, nilai tambah asing foreign value added yang melekat pada ekspor barang akhir. Sedangkan yang foreign FVA fin atau FVA in, ini adalah foreign value added yang melekat pada ekspor barang intermediate. Ya. Dan ada PDC ini terdiri dari DDC dan FDC. Nah, pure double counting, dibedakan antara domestic double counting dan foreign double counting. Di sini juga ada nilai tambah domestik yang melekat pada barang ekspor intermediate satu negara gitu ya. Kemudian kembali lagi ke negara asal sebagai barang impor intermediate yang digunakan untuk produksi barang ekspor. Kemudian yang FDC ya, foreign double counting, di sini nilai tambah asing ya dari importir saja yang melekat pada barang ekspor intermediate yang digunakan untuk memproduksi barang ekspornya. Ini ya, jadi ada yang diekspor kemudian kembali lagi. Nah ini untuk pengukurannya ya, pengukuran yang divisi participation berdasarkan linkage. Jadi kalau dituliskan bukan penjumlahan gitu, penjumlahan dari DVA in, DVA indirect dan FDV. Jadi ini yang DVA fin tidak, yang bentuknya namanya ekspor dari domestic value added yang melekat pada barang final itu tidak dimasukkan. Jadi yang dimasukkan yang simple divisi dan kompleks divisi yang dimasukkan di sini ya. Jadi yang melewati perbatasan negara lebih dari satu kali. Ini share-nya terhadap ekspor total dunia. Ini kemudian yang backward linkage, ini penjumlahan dari yang tadi PDC dan foreign value added yang final ditambah dengan foreign value added yang intermediate. Jadi share dari foreign value added yang embedded dalam barang intermediate terhadap total ekspor dunia gitu ya. Jadi SR itu subscript SR itu menunjukkan bahwa foreign value added itu dari negara S ya, S kemudian mengekspor ke negara R di sektor K. Nah kemudian ini kan penjumlahan dari seluruh sektor dan kemudian dijumlahkan ke seluruh negara, R itu negara lain. Jadi ini transaksi perdagangannya seperti ini. Hitungnya. Nah kemudian untuk skema tabel input outputnya gitu, untuk yang multi regional input output, di sini menunjukkan ada bagian yang menunjukkan ada intermediate, permintaan intermediate begitu ya, kemudian ada final, yang final. Kemudian nanti di sini yang ada yang intermediate input begitu. Nah, kita lihat di sini baris itu menunjukkan apa yang baris gitu. Kalau kita lihat yang pertama juga. Yang pertama intermediate use of domestic output. Jadi ini penggunaan barang intermediate ya
dari untuk domestik itu sendiri. Jadi dari sektor yang berasal dari output sektor A ya yang digunakan oleh sektor di negara A juga ya, sektor di negara A. Jadi ini domestik gitu ya. Nah, kemudian kalau di sebelah kanannya ini sudah mulai transaksi berdasarkan antar negara ya, intermediate use by B, gitu. Jadi yang digunakan oleh negara B, yang berasal dari ekspor sektor tertentu dari negara A. Nah, di sini bisa kita lihat sebetulnya yang baris itu menunjukkan jadi sepanjang baris dari tabel ini ya menunjukkan output berdasarkan sektor dalam suatu negara yang dapat digunakan untuk konsumsi akhir dalam negeri dan juga di luar negeri. Jadi permintaan akhir gitu ya. Dan atau untuk produksi lebih lanjut oleh sektor-sektor negara lain. Kemudian sepanjang kolom dari tabel ini menunjukkan pembelian barang dan jasa dari sektor country sektor gitu ditambah dengan value added-nya yang kemudian digunakan tadi ya oleh negara dunia. Jadi ini yang mana sih yang bisa kita lihat dari foreign value added tadi dari yang baris ya, sepanjang baris tadi menunjukkan share dari domestic value added, sedangkan yang sepanjang kolom menunjukkan yang foreign share dari foreign value added. Kemudian di sini untuk penghitungannya gitu ya, kita menggunakan matriks ini melihat dari mengacu juga dari Wang Weishu gitu ya, mulai quantifying international production sharing tadi untuk menghitung share-nya tadi ya, untuk menghitung share-nya tadi ini melihat dari input output ini ya, inverse relative matrix. Nah, kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Nah, dari semua gross output tadi, gross output yang paling kanan tadi dalam tabel ya, satu negara itu harus digunakan sebagai produk intermediate atau final product di negara mereka sendiri atau di negara lain. Jadi yang SS ini simbolnya superscript ya. Nah, ini SS ini berarti domestik. Intermediate-nya SS, XS adalah gross output-nya, kemudian final-nya. Untuk negara domestik itu sendiri dan juga harus bisa digunakan untuk diproduksi untuk negara lain. Jadi SR itu R-nya itu negara lain, diekspor gitu ya, negara lain. Nah, jadi S itu adalah matriks ya, matriks N kali 1 dari output bruto negara S. Kemudian ASR adalah koefisien matriks input output gitu ya, koefisien matriks input output N kali N. Dimensinya ya, untuk penggunaan barang dan jasa intermediate di negara R yang diproduksi negara S. Kemudian YSR di sini adalah matriks N kali 1 dari permintaan akhir dia final untuk negara R untuk produk akhir yang diproduksi negara S. Nah, di sini bisa disusun ulang gitu sebenarnya ya. Jadi kita bisa mendapatkan nanti inverse relative matriksnya gitu. Itu matriks N kali N sebagai total requirement matrix yang mengakui jumlah gross output yang dibutuhkan negara S untuk menghasilkan 1 unit peningkatan permintaan akhir negara R. Gitu. Dan YS tadi adalah faktor N kali 1 yang mengacu pada penggunaan global produk akhir di negara S. Itu ya. Kemudian untuk ASS tadi, ASS dan ARS gitu ya, adalah barang intermediate sebetulnya menunjukkan barang intermediate domestik dan yang impor. Oleh masing-masing yang digunakan untuk produksi 1 unit barang VS. Jadi value added-nya, nilai tambah domestiknya adalah VS hanya 1 main yang intermediate ASS tadi ya, intermediate yang domestik dan dikurangi dengan yang untuk permintaan barang intermediate yang untuk dia impor yang Kemudian ini memang disederhanakan ya, karena pada kenyataannya itu perdagangannya itu
luas sekali. Jadi ini ada dua sektor. Makanya itu dia mengcover 35 sektor. Dan kemudian juga perdagangan bukan hanya antar dua negara, gitu ya, banyak negara. Sehingga nanti kalau Anda melihat ininya, koesinya itu sigma, jadi memang di total. Gitu ya. Nah ini di range ulang gitu tadi ya. Jadi kita bisa melihat yang baris kita melihat share dari domestic value added terhadap gross output atau ekspor total ya. Sedangkan yang kolom tadi menunjukkan yang share dari foreign value added. Jadi ini sudah dimasukkan nilai tambahnya, V-nya tadi ya, ini sudah dimasukkan. Oke, kemudian untuk mengadres permasalahan, itu bagaimana melihat apakah betul-betul ya COVID tadi berpengaruh ya terhadap aktivitas perdagangan di GVC. Kita menggunakan model dynamic panel approach, sistem JFM. Jadi sebetulnya ada dua pendekatan, ada first to first, ada sistem JFM gitu ya. Karena ada kelemahan big instrument pada yang first to first, ya, kita gunakan yang sistem JFM gitu ya. Untuk mengatasi permasalahan di sini ada permasalahan unobserved individual heterogeneity yang tidak teramati ya, sifatnya time invariant, dan juga mengatasi permasalahan mengenai multicularity dan juga bisa mengcapture dynamic adjustment juga. Jadi ini sekaligus gitu ya. Estimator ini cirinya gitu ya, karakteristiknya dengan lag gitu dari variabel tendernya. Kemudian juga untuk menguji valid tidaknya gitu ya, apakah betul-betul yang variabel dependen itu exogen atau tidak gitu ya. Kita di sini menguji ada Hansen test gitu ya, dan Arellano-Boone test atau AB test itu istilahnya gitu ya. Jadi yang Hansen test tadi yang untuk menguji over identifying itu untuk menentukan validitas suatu instrumennya, apakah betul-betul valid, apakah betul-betul exogen ya. Sedangkan ya Arellano-Boone itu untuk menguji apakah ada serial correlation ya, atau apakah untuk mengatasi permasalahan korelasi. Nah, untuk modelnya secara GVC ya, ini baik backward maupun forward linkage sebetulnya. Kemudian variable COVID, kemudian GDP-nya masuk di sini, kemudian X-nya adalah control variable. Kemudian yang ini adalah yang unobserved individual heterogeneity, sedangkan V-nya itu adalah error term-nya. Jadi subscript IT ini menunjukkan yang T-nya time period, I-nya adalah yang country-nya gitu. Ya, kemudian untuk hasil analisisnya gitu ya, hasil empirisnya secara umum dulu dilihat dari sisi yang forward linkage mengenai global value chain participation untuk group countries gitu ya, karena cakupannya luas sekali sehingga dia dikelompokkan gitu. Kemudian di rata-rata, di secara rata-rata gitu ya. Di sini kita lihat dulu yang North America itu memiliki nilai rata-rata partisipasi dalam GVC itu yang paling tinggi gitu ya, dalam forward linkage gitu ya, selama periode pengamatan. Jadi rata-rata sekitar 0,64. Kemudian yang Asia di sini memiliki yang terendah, rata-rata skor GVC yang terendah. Sedangkan dalam backward linkage, Uni Eropa yang memiliki yang tertinggi ya, itu sekitar 0,44, dan yang North America memiliki yang terendah ya, GVC dari si backward linkage yang terendah. Jadi kelihatan gambarnya di sini warna biru, sini ya, GVC itu adalah yang forward dari si forward linkage, GVC participation dari forward linkage kelihatan tinggi ya, di sini yang biru ya. Sedangkan yang merah lebih sedikit. Jadi secara umum menunjukkan bahwa
yang forward linkage itu mendominasi yang backward linkage. Jadi sebagian besar negara-negara itu masih menggunakan sumber domestic resources, sumber daya domestik dalam produksinya. Dan kalau dilihat dari tahapan produksinya begitu ya, kalau di paper itu dari smile curve-nya ini terlihat masih relatif dari posisinya upstream, jadinya upstreamness gitu ya, lebih ke hulu gitu dengan semakin tingginya domestic resources yang dipakai. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih rinci lagi ya dari dekomposisinya tadi ya, kelihatan juga ya sebetulnya yang warna biru, warna coklat ini. Nah, ini kan share dari domestic value added itu masih tinggi nih masing-masing negara. Sedangkan yang foreign value added relatif lebih rendah. Ini negara-negara Eropa yang tinggi gitu ya. Jadi ya negara-negara maju itu lebih yang backward linkage-nya itu lebih tinggi, khususnya Eropa ya. Ini Eropa. Ya, jadi lebih ke apa? Downstreamless gitu ya kalau kita lihat ya, lebih ke hilir gitu. Kalau kita perhatikan juga di smile curve itu kan semakin ya, kita bisa tahu gitu ya posisi mana yang memberikan nilai tambah tinggi. Jadi ini pentingnya penelitian ini juga sebenarnya bisa melihat sektor mana sih yang memberikan nilai tambah tertinggi sehingga bisa lebih spesialisasikan diri pada produksi barang di sektor tersebut. Gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat partisipasi negara ASEAN dalam GVC ya, GVC yang forward linkage dulu ya di sini ya. Forward linkage dulu rata-rata turun selama periode pandemi. Jadi ini kita melihat di 2018, 2019, 2020, khususnya 2019-2020 gitu ya. Jadi kelihatan turun sebesar 0,83%. Kemudian di East Asia, Cina ya, non signifikan sekitar 13,54%. Dan di sini yang indeksnya tadi ya, yang perdagangan lebih satu kali perbatasan gitu, itu juga turunnya tinggi juga ya, mendekati 7%. Ya, karena ada restriksi pada saat itu. Kemudian yang di Uni Eropa, khususnya Rumania yang cukup besar, ini saya ambil yang besar-besar gitu ya. Cukup besar, jadi GVCF-nya itu sekitar 8,94% awal pandemi. DVA indeksnya juga turun untuk Rumania ya 2,21%, dan secara rata-rata untuk Uni Eropa DVA indeksnya turun sekitar 8,6%. Di Amerika dan Kanada ini sebenarnya GVCF-nya itu tinggi, jadi tinggisnya itu tinggi gitu ya. Meskipun yang lebih tinggi adalah Kanada. Nah, ini juga mengalami penurunan selama periode pandemi ini. Jadi di sini terdapat penurunan DVA indeksnya di North Amerika itu sekitar 19,83%, tinggi sekali ya. Nah ini, jadi kelihatan sekali impactnya. Jadi sebetulnya kita semua mengalami hal ini ya saat itu, di mana kondisinya sebenarnya sudah semakin baik, tapi saat ini juga mengalami masalah lagi ya, dan konflik ya antara Rusia dan Ukraina ini juga akhirnya melibatkan banyak negara. Nah, dari sisi yang backward linkage di sini di Asia itu Singapura yang paling tinggi ya, memiliki backward linkage-nya ya, GVC participation dari backward linkage. Nah, ini tertinggi sebetulnya rata-ratanya ya sekitar 0,5 biasanya ya. Tadi pada saat ini turun jadi 0,4 gitu ya pada saat pandemi. Jadi sekitar 18,39%. Dan DVA indeksnya turun sekitar 9,84%. Untuk yang East Asia, Korea ya di sini turunnya tinggi juga. Korea itu sebenarnya di antara backward dan forward dia lebih tinggi yang backward linkage gitu ya Korea. Jadi jika memang biasanya negara-negara tadi
ini lebih memanfaatkan foreign value added-nya lebih tinggi dalam produksi barang intermediate. Ini turun sekitar yang di Cina Jepang 4,44% dan sekitar 6,02% ya. Juga disebabkan karena pembatasan restriksi dan restriksinya. Sehingga foreign value added-nya juga turun. Dan secara keseluruhannya di East Asia, Asia Timur, ini terus sekitar 4,76%. Dan di Eropa, ini saya ambil juga yang tinggi ya, Luxembourg gitu ya. Dia tinggi ya untuk backward linkage-nya ya. Nah ini juga mengalami penurunan gitu. Dari 0,66 jadi jadi terus sekitar 16,46%. Dan negara Eropa lain yang juga tinggi, di sini backward linkage-nya adalah Malta di sini ya. Negara kecil ya, sebenarnya negara kecil. Jadi tinggi. Nah ini juga mengalami penurunan. Jadi secara rata-rata di Eropa foreign value added yang melekat pada ekspor barang intermediate yang menurut berdasarkan negara lebih dari 1 kali itu turunnya sampai 15,48%. Dan yang di North America, Kanada tadi tingkat partisipasi dari backward linkage-nya itu tinggi gitu ya dibandingkan yang Amerika, juga mengalami penurunan di sini. Foreign value added-nya yang indeksnya ini terus sekitar 15,13%. Dan angka besar ya untuk Amerika ya, tadi sekitar 72 ribuan ya. Turun jadi 61 ribu. Nah, untuk perdagangan itu cukup besar di sini. Ini gambarannya jadi selama pandemi ya. Kemudian hasil estimasi ini sistem DMM dan sistem CMM-nya yang menunjukkan bahwa koefisien variable lag dari GVC positif dan signifikan ya pada semua model ya di sini, baik yang forward linkage maupun backward linkage. Kemudian di sini yang kelihatan tanda positifnya di situ ya, kemudian signifikan. Di sini menunjukkan bahwa GVC negara-negara pada periode sebelumnya ini memberikan kontribusi positif terhadap current period sebagai akibat dari impor bahan baku terhadap periode sebelumnya. Di sini sekitar 35,3% dari nilai tambah ekspor domestik mencerminkan ekspor periode sebelumnya. Nah, kemudian kita melihat dampak pandemi juga kelihatan negatif dan signifikan. Ya. Di sini menunjukkan efek COVID ini value added antar negara. Nah, kemudian kualitas GDP per kapita yang GDP per kapita juga menunjukkan koefisien tingkat kesejahteraan suatu negara itu sangat mempengaruhi, gitu ya, mempengaruhi juga transaksi perdagangan karena SMC kan bisa membiayai pengeluaran negara tersebut, itu ya harapannya. Kemudian kualitas kelembagaan di sini juga memiliki dampak positif signifikan juga sesuai dengan yang diharapkan, gitu ya. Jadi negara bisa lebih banyak berpartisipasi dalam GVC ketika mereka memiliki government effectiveness yang tinggi, gitu ya, birokrasi yang berkualitas, gitu ya. Nah ini, itu sehingga akhirnya bisa meningkatkan juga rule of law-nya, gitu ya, formasi hukumnya ini jelas dan juga bisa saling menguntungkan antar negara. Nah ini bisa meningkatkan dagangan. Kemudian dari segi uji spesifikasinya ini mendukung validitas instrumen, dari uji Hansen test dan area Lupon-nya ya. Kelihatan di sini angkanya memang tidak signifikan, itu yang menunjukkan bahwa dari Hansen test-nya ini adalah betul-betul valid, gitu ya. Dan juga dari segi area Lupon menunjukkan bahwa tidak ada atau korelasi, segala korelasi. Jadi ini memenuhi begitu ya. Kemudian untuk yang robustness test-nya juga mendukung main result, gitu.
kita ambil dari apa? Dari sini kita lihat yang variabel COVID-nya. Kalau semua dengan dummy, kita menggunakan dengan COVID shock, gitu ya, dengan fluktuasi data COVID, gitu ya. Diambil dari mana? Di sini kita melihat ekspor gap, pendekatannya dengan ekspor gap-nya, karena variabel yang mempengaruhi adalah pada ekspornya, ya. Gap berarti perbedaan antara real dan potensial. Jika kondisinya potensialnya lebih tinggi dibandingkan yang real, maka akhirnya kondisinya krisis begitu. Nah, ini kita melihat sepanjang periode pengamatan, sehingga hasil robustness testnya juga valid gitu ya. Kelihatan bahwa turun gitu ya, negatif juga di sini. Dan juga di GDP, government effectiveness dan rule of law-nya juga menunjukkan positif dan signifikan sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Untuk robustness testnya, nah kemudian untuk kesimpulannya di sini secara keseluruhan ya, memang pandemi COVID tadi mengakibatkan kondisi perekonomian yang berfluktuasi, gitu, mengganggu stabilitas output global yang mengakibatkan pertumbuhan perdagangan negatif. Kemudian juga jadi shock yang terjadi ini, kejutan perekonomian yang terjadi di pusat manufaktur dunia itu Cina ya, itu mengakibatkan menyebar gitu ya ke negara lain, karena memang kita sudah terhubung dalam GVC tadi. Jadi pengaruhnya besar. Gitu. Kemudian hasil empiris menunjukkan bahwa pandemi tadi menyebabkan rata-rata penurunan di hasil dan GVC, kemudian juga GDP per kapita berperan penting dalam partisipasi GVC baik backward maupun forward linkage. Kemudian di sini tadi kita sudah temukan bahwa forward linkage tadi mendominasi yang backward untuk negara seluruh dunia, gitu. Dan menunjukkan bahwa sektor negara tersebut itu lebih banyak terlibat dari yang terlibat di sektor hulu ya, upstreamers. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat dari yang North America memiliki rata-rata partisipasi global value chain yang dari forward linkage yang tertinggi, sementara yang Uni Eropa memiliki rata-rata global value chain participation yang dari segi backward linkage yang tertinggi. Nah, kemudian rekomendasinya jadi pemerintah di seluruh dunia diharapkan memperluas ya, meningkatkan ekspor nilai tambah untuk meningkatkan partisipasi dalam divisi, terutama di leading sektornya. Karena masing-masing negara memungkinkan untuk menspesialisasikan diri pada produksi barang yang memberikan nilai tambah yang tinggi. Nah, institusi kualitas juga tetap harus diwujudkan untuk menerapkan divisi yang tangguh atau resilience divisinya supaya bisa bangkit gitu ya. Kalau kemarin pengaruh ini, sekarang pandemi, sekarang mulai harusnya bangkit lagi gitu ya, dibuka. Khususnya sekarang pertemuan G7 Jokowi juga untuk meningkatkan supply chain-nya ini ya. Kemudian diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan posisi suatu negara dalam GVC. Sehingga setiap negara dapat meningkatkan keunggulan komparatifnya. Jadi tahu posisinya di mana. Jadi keunggulannya di mana. Memang diharapkan kita memberikan fokus pada peningkatan nilai tambah. Gitu ya. Nah, saya kira itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Dikurangi saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Esa. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Vivin atas paparannya yang luar biasa. Bapak Ibu, kita bisa dapat beberapa poin penting ya tadi, bahwa dengan kondisi perekonomian dunia yang saat ini sudah semakin terkoneksi satu sama lain gitu ya, apalagi dengan semakin eratnya global value chains, ini adanya shock seperti pandemi yang kita alami saat ini itu sangat berdampak ya. Dan juga tadi beberapa temuan lain itu adalah bahwa tingkat kesejahteraan seperti
misalnya di proxy dengan GDP per kapita itu juga berpengaruh positif terhadap bagaimana partisipasi suatu perekonomian itu terhadap global value chain, dan juga kualitas institusi juga berpengaruh positif. Nah, ini mungkin juga jadi suatu ini ya, bahwa kita sekarang semakin terkoneksi perekonomian kita dengan perekonomian di negara lain. Dengan adanya shock di satu negara saja itu bisa mendisrupsi perekonomian dunia gitu. Kita sekarang mengalami COVID, ke depan tentu saja kita harus waspada karena di sini ditemukan bahwa memang kalau ada shock itu akan bisa berpengaruh terhadap apa namanya, arus global value chain tadi. Ya, kita nggak tahu nanti apa yang akan kita hadapi setelah COVID ini. Sekarang saja udah ada wabah PMK ini kan, mungkin bisa mendisrupsi setidaknya di sektor peternakan gitu ya. Harga cabai sama berambang ini kan juga sekarang mahal banget ini. Itu mungkin juga sebuah shock yang kita harapkan tentu saja pemerintah bisa memitigasi bagaimana dia agar tidak berdampak sistemik kepada perekonomian kita. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Vivin atas paparannya. Sekarang kita memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Nah, untuk itu mungkin Prof. Tri mau menambahkan dulu, Prof. Tri. Oh, monggo, Prof. Tri, jika berkenan untuk menambahkan, kami persilakan, Prof. Tri. Monggo, Prof, masih mute. Sudah? Sudah, Prof. Ya. Sudah bagus sekali kok, tidak perlu ditambahkan. Ya, terima kasih, hanya Prof. Itu tadi pas waktu publikasi itu saya forwardkan ke namanya Maekawa, Koinichi Maekawa. Itu adalah supervisor Pak Amirullah. Kemudian tertarik, dia ahli ekonomi trik. Tertarik, kemudian dijadikan riset sama doktornya. Itu mau melihat kalau kita international trade, dia finansial. Jadi kayak kayak kalau di MD kita, program dokter kita itu finansial. Bagaimana keterkaitan finansial, spill over-nya. Nah, itu model ekonometriknya mau dipakai untuk spill over di finansial. Kalau di Mbak Vivin itu dan saya itu lebih ke international trade. Tapi kalau Koinichi Maekawa itu presidennya ekonometrik di Jepang. Itu dia tertarik untuk menganalisis untuk sektor finansial. Nah, itu tertarik kemudian ditawarkan sama mahasiswa doktornya, tapi untuk khusus membahas mengenai finansial. Nah, pas kebetulan itu mahasiswanya tadi itu juga kalau di Indonesia kayak BPS-nya, statistik di Jepang. Sehingga moga-moga database-nya, kemampuan database-nya itu kayak MD kita. Koyo Mbak Vivin ini. Terus terang untuk meneliti variabel tadi itu butuh kemampuan tersendiri. Bahkan bisa untuk publikasi sebenarnya mengenai backward dan forward linkage tadi itu udah keahlian tersendiri. Sehingga mestinya itu saja udah jadi bahan disertasi itu. Tapi itu dijadikan variabel tersendiri jadi global value chain, backward dan forward
dan kemudian menggunakan econometric model yang karena itu lebih sedikit datanya ya Pak Vin, itu kemudian pakai namanya gabungan antara tadi modelnya namanya dynamic panel model sistem JMM. Dynamic model SIS itu apa singkatannya? Sistem JMM. Sistem JMM. Oke. Maka kemudian menggunakan itu, maka kemudian Profesor Econometric di Jepang tadi tertarik, kemudian memberikan kepada kita kesempatan untuk jadi co-researcher di mana namanya Yokohama. Namanya apa Mbak Vin? Universitasnya ini? Namanya Pak tahu Pak. Itu universitas swasta tapi bagus di Jepang. Itu apa Mbak Vin, kita menang juga. Ya. Kok Yokohama? Itu Yokohama itu database-nya. Tapi Mbak Vin nggak menggunakan database itu. Mbak Vivin menggunakan database dari multi-regional input-output. Ya, itu dari data dari EDB ya. Ya, EDB. Ya, database dari EDB. Nah, ini kesempatan buat yang lain. Itu ada database dari Yokohama namanya. Global Input Output Yokohama National University. Global YNU Yokohama National University. Nah, ini mahasiswa kita juga kita tantang ya. Atau peserta seminar di sini saya tantang nih. Kesempatan buat saudara. Ya, bikin kalau kita ada sekarang namanya Regional Input Output RIO. RIO itu bikinan dari Bappenas. Tapi top secret, nggak boleh keluar. Dari sana saya mendapat order dari Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia yang memberikan database tadi. Tapi terus terang itu Yokohama, Pak ini nggak boleh keluar. Yang keluar hanya input output yang database saja, yang nasional. Tapi yang regional nggak boleh keluar. Tapi saya diberikan terus terang. Tapi top secret. Jadi di tangan saya ada namanya regional input output, interregional input output. Itu input output antar provinsi. Nah, kemarin Bank Indonesia itu minta untuk diupdate. Interregional input output IRIO antar provinsi. Kalau punya Mbak Vinita antar negara. Kalau saya punya data antar provinsi. Nah, itu kalau digabungkan jadi satu, jadi bagus. GRIO, ya GRIO itu singkatannya Global Regional Input Output jadi satu, sudah itu top itu saya tantang itu. Saya dosen ekonomi dengan Pak Arfi itu pengen bikin itu tapi belum kesampaian sampai sekarang. Ya itu mungkin tambahan saya Pak.
Sekarang kita baru menganalisa untuk finansial. Terus terang itu dosennya lebih bodoh ketimbang muridnya. Tapi muridnya udah melaju kencang. Kalau non ekonomi, biasanya tadi yang disampaikan Mbak Vivin, itu ada teori SMAL. Mbak Vivin tadi menyebutkan itu. SMAL. Ya. Orang senyum. Smile curve. Nah, global input output, global value chain itu kayak orang senyum tadi. Tapi nggak tahu mereka teori atau analisis matematisnya. Cuma tahu teori senyum. Nah, itu agama Islam aja senyum. Semua itu senyum. Tapi nggak ada teorinya. Nah, ini kalau dari ekonomi tahu. Senyumnya bikin pusing ya, karena matematis dan ekonometrik ya. Itu bikin senyum tapi bikin susah. Nah, Mbak Vini yang bikin senyum. Nah, gitu. Tapi ada teorinya. Oke, demikian mungkin tambahan saya. Terima kasih atas paparannya Mbak Vin yang sangat saya menikmati sekali. Monggo Pak, saya kembalikan waktunya. Baik, terima kasih Prof. Tri. Ini saya ucapkan selamat ulang tahun juga untuk Prof. Tri. Semoga sehat selalu. Terima sukses. kasih. Ya, kebetulan sekali nih pas. Kali ini mungkin hadiah ulang tahun juga ini. Kudu nih diajak makan-makan ini. Waduh, ini Bu Vivin. Ya, makan-makan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, jadi di bidang penggunaan data input output ini saya kira peluang risetnya juga masih sangat terbuka lebar begitu ya, Prof. Tri dan juga Bu Vivin. Ini tadi saya lihat untuk membuat dependent variabelnya itu saja kan rumit ya. Ditambah lagi dengan analisis ekonometrika. Ini double rumit ini. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Tri, Bu Vivin. Sekarang kita akan memasuki sesi kedua, Bapak Ibu, yaitu sesi tanya jawab. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya itu bisa tuliskan di kolom chat yang nanti akan kami bacakan, dan juga Bapak Ibu bisa langsung sampaikan dengan cara pertama raise hand dulu ya di tombol reaction itu, angkat tangan, baru nanti kami persilahkan untuk bertanya. Nah, untuk termin pertama ini kami buka untuk 3 pertanyaan dulu ya. Silakan. Nah, ini di kolom chat ini saya lihat sudah ada yang bertanya dari Bapak Florentinus Nugro. Mohon izin bertanya Bu Vivin, di dalam riset tersebut memasukkan variabel government dan juga rule of law. Pertanyaan saya, di dalam riset tersebut dalam konteks makroekonomi itu sebenarnya menggunakan pendekatan Keynesian atau intensif intervensi pemerintah atau ekonomika kelembagaan, yaitu unsur institusi, rule of law, atau pendekatan lainnya. Terima kasih, Bu. Jadi mungkin lebih kepada alasan memasukkan 2 variabel itu ya, Bu Vivin. Ya, Mungkin bisa langsung dijawab, Bu Vivin. Terima kasih dari Pak Nuk ya. Terima kasih atas supportnya. Pertanyaannya bagus. Jadi ini memang mempertimbangkan variabel institusi dari Kaufman ya. Sebenarnya ada 6 indikator variabel institusi. Kemudian yang netral yang government effectiveness, rule of law, sebenarnya ada control of corruption. Ya, kemudian juga ada yang regulation ya, mengenai regulation. Ya. Ini pertimbangan lebih ke kelembagaan Pak Nur. Jadi karena apa? Karena memang di papernya Acemoglu ya di sini ya, keberhasilan suatu negara atau kesejahteraan suatu negara itu tergantung dari
bagaimana pemerintahnya ini mengatur perekonomian. Jadi aspek lembaganya ternyata penting sekali, begitu. Sehingga akhirnya kita mempertimbangkan ini karena berbeda ya antar negara ya. Satu sama lain itu berbeda sehingga aturan-aturan yang dikeluarkan khususnya dalam trade ini ya, ini akan mempengaruhi berhasil tidaknya, maju mundurnya, naik rendahnya gitu ya, partisipasi negara dalam GVC. Itu lebih ke aspek kelembagaan. Ya, jadi kita ada beberapa paper ya Prof. Tri ya. Jadi dari disertasi kan ada terus beberapa tujuan penelitian, kemudian di paper. Jadi memang ini divariasi gitu. Jadi ada yang semua yang variabel dimasukkan dari kelembagaannya, ada yang kemudian yang paper ini kebetulan masukkan 2 gitu untuk membedakan sebenarnya, membedakan supaya bervariasi gitu. Kita melihat dari segi aspek kan. Untuk variabel atau aspek yang lainnya kita lihat di paper yang lain. Nah, makasih Pak Nur. Gimana Pak Nur? Ya, Pak Nuk, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih Bu Vivin. Terima kasih, Tuan Wun. Ya, terima kasih. Ya, baik. Berarti sudah terjawab. Silakan, monggo Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya bisa disampaikan di kolom chat ataupun raise hand terlebih dahulu. Nah, ini mungkin sambil menunggu yang lain bertanya, saya juga penasaran ini. Boleh ya bertanya ini saya sebagai moderator. Apa namanya? Tadi kan kalau saya lihat di model itu berarti variabel independennya itu ada 2. Pertama yang utama tadi dummy COVID-19 itu di tahun 2019 dan 2020 ya Bu ya. Kemudian yang robustness check tadi itu menggunakan intensitas shocknya dilihat dari gap antara fluktuasi tadi ya. Nah itu saya penasaran aja karena dugaan saya kan negara yang semakin erat interlinkage-nya dengan global value chain dunia itu tentu saja dampaknya akan lebih kena gitu ya, lebih terasa dengan adanya COVID-19. Nah, ini bisa diukur nggak sih dengan model ini? Itu Bu. Ya, terima kasih Mas Esa. Jadi memang model ini, paper ini gitu ya, memasukkan tadi efek COVID-nya itu pendekatannya melihat dari dummy-nya ya, karena memang kondisinya itu terjadi di 2019 akhir. Jadi meskipun akhir, ini efeknya besar sekali tadi sudah kita lihat ya. Dan 2020 begitu ya. Jadi memang periode singkat short period, tapi efeknya besar untuk trade invaluated ini. Kita coba masukkan dalam model. Nah, ternyata hasilnya kok ya memang kemudian efeknya negatif gitu ya hasilnya. Jadi mendukung hipotesa kita gitu ya. Atau dugaan kita juga kan, karena kita sudah melihat dari data-data yang ada sebelum kita uji, itu kelihatan penurunan tadi dari grafik-grafiknya ya. Nah, kemudian kita lihat dari robustness check-nya, yaitu melihat dari fluktuasinya itu supaya lebih kuat juga robust tadi ya. Jadi dari periode seluruh ini pengamatan dengan mengambil export gap-nya tadi, berbeda antara real dan potensialnya, di mana ya jika potensialnya lebih tinggi, ini adalah kondisinya tadi krisis gitu ya. Nah, kita mengambil di mana datanya dari HP filter gitu ya, pendekatannya gitu ya. Kemudian yang real ada data real yang kita miliki, kemudian kita selisihkan dan kita dapat fluktuasinya dari bukunya acuannya dari Hubert Macroeconomics. Nah, itu bisa kelihatan shocknya itu bisa kelihatan sebenarnya ini secara ininya ya, secara analisis ekonometrinya begitu ya, akhirnya juga mendukung gitu ya, efeknya negatif. Kalau dilihat dari analisis grafisnya sebenarnya bisa juga dilihat efek COVID-nya gitu. Ada penurunan gitu ya, agregat demand dan agregat supply. Jadi shocknya itu dari 2 sisi di sini ya. Lockdown, restriction itu menggunakan pembatasan atau jenis shock dari supply. Sebenarnya tadi membatasi pengeluaran pemerintah untuk membeli barang-barang impor, sehingga akhirnya juga membatasi juga demand-nya ya, akhirnya demand-nya juga terpengaruh gitu. Akhirnya juga
efeknya menurunkan agregat demand, agregat supply juga. Nah ini akhirnya output gap-nya turun, resesi ya rendah, dan cenderung juga kapital. Jadi ya capital outflow-nya juga meningkat. Ya, artinya bisa saya interpretasikan ya kalau benar tadi bahwa semakin negaranya itu berpartisipasi di international trade, semakin intens gitu, berarti terpukulnya juga semakin parah karena COVID gitu ya. Ya, betul. Dan kita juga lihat kan dari tadi ini forward dan backward linkage-nya ya. Kalau dia makan tinggi backward-nya, juga kelihatan impact-nya besar juga ya, artinya karena kan restriksinya ini antar negara kan, jadi membatasi transaksi distribusi barang antar negara. Akhirnya juga yang dari situ dia turunnya parah sekali, sampai berarti 20% tadi ya. Untuk yang lebih tinggi, suatu negara yang memiliki backward linkage yang lebih tinggi, nah itu impact-nya lebih tinggi. Gitu. Sedangkan yang nanti yang domestik dia lebih tertolong ya, karena kan penggunaan resource dari domestic resource. Gitu Mas ya, Mas saya. Baik, terima kasih Bu Vin. Nah ini ada yang angkat tangan dari Saudara Eri Kusuma, Bapak Eri Kusuma, monggo bisa langsung disampaikan. Ya, monggo Pak Eri, Mas Pak Eri. Terima kasih. Selamat pagi Bu Wuri, selamat ya, pagi dan selamat pagi Prof Tri, dua ini guru saya. Baik, ada dua hal yang ingin saya tanyakan, tapi sebelumnya saya ingin mengapresiasi karena apa yang disampaikan Bu Wuri ini saya pikir ada 3 keunikan. Yang pertama soal penggunaan backward and forward linkage tadi, juga penggunaan analisis output dan juga penggunaan variabel non ekonomi, penggunaan variabel kelembagaan. Nah, mungkin yang pertama ingin saya tanyakan adalah terkait hasilnya. Jadi tadi disampaikan oleh Bu Vivin, di situ hasil pengujian terkait faktor yang mempengaruhi global value chain participation tadi, ternyata yang cukup menonjol itu adalah salah satunya itu adalah lag dari GVC sendiri. Nah, saya ingin mencoba menggali lebih dalam. Sebenarnya variabel lag ini bisa kita baca sebagai apa ya Bu? Dalam artian apakah nanti sarannya ke depan perlu ada konsistensi kebijakan terkait GVC participation, misalkan kebijakan terkait trade seperti itu, atau ada hal lain? Itu pertanyaan yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu adalah di beberapa penelitian sebelumnya terkait global value chain participation, biasanya variabel seperti teknologi, terus kemudian tingkat kemajuan industri, apakah dia high skill manufacturing seperti itu, terus kemudian capital intensity, juga labor skill itu biasanya masuk. Apakah sementara tadi saya lihat di sini tidak ada, apakah memang faktor-faktor yang sering muncul ini apakah sudah terelaborasi dalam variabel tertentu yang sudah ada dalam penelitian Ibu? Mungkin itu saja Bu pertanyaannya. Terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih. Bagaimana Mas Sar langsung? Terima kasih. Monggo Bu, tadi pertama tentang interpretasi lag dependent variable, dan kedua tentang kenapa tidak memasukkan beberapa variabel misalnya teknologi dan sebagainya. Monggo bisa langsung. Ya, terima kasih Pak Eri. Ya, jadi untuk yang ini ya modelnya ya, model sistem TMM ya, karakteristiknya memang ada lag dari dependent variable, itu menunjukkan bahwa ini divisi participation di periode sebelumnya itu mempengaruhi current period ini. Jadi berapa sih tadi yang diimpor dari suatu negara gitu ya, masa kemarin gitu ya, periode lalu, ini mempengaruhi saat ini. Jadi itulah yang bisa melihat dynamic adjustment-nya tadi. Jadi akhirnya bisa untuk menentukan tadi kebijakan pemerintah ya, konsistensi kebijakan pemerintah tadi ya. Karena itu akan menentukan untuk yang periode berikutnya. Bagaimana pemerintah juga bisa merencanakan gitu ya, meningkatkan transaksi perdagangannya atau trade elite-nya ini untuk catch up gitu, negara-negara maju saja ya. Jadi itu juga bisa melihat konvergensinya untuk yang khusus lag-nya itu. Jadi banyak penelitian jurnal-jurnal yang melihat
untuk Philip Daniela ya 2018 ini juga melihat dari koefisien dari lag-nya itu bisa untuk membuat konvergensinya. Nah ini jadi semakin tinggi nanti bisa semakin meng-catch up gitu. Itu juga ada penelitian di sini juga saya kembangkan dalam disertasi ini. Seberapa cepat sih negara berkembang khususnya ASEAN ini meng-catch up negara-negara maju gitu. Nah ini dia dari koefisien ini. Jadi penting sekali itu. Jadi kita tidak melihat current period saja, tapi juga yang dari lag-nya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi variabel teknologi ya, ini sebenarnya sudah tercapture dalam di global value chain ini sebenarnya juga prosesnya gimana sih terjadi transaksi gitu ya, transaksi transfer teknologi ya antar ya, negara maju dulu. Jadi kalau ya Prof tadi bisa menambahkan ya, yang ini mengikuti flying geese paradigm gitu ya. Jadi bagaimana negara-negara berkembang itu meng-catch up negara maju itu makanya memang diawali dulu ya dengan negara maju ini yang mentransfer teknologi ke negara-negara berkembang lewat di perdagangan sebetulnya ya. Lewat perdagangan itu kita bisa memanfaatkan banyak hal gitu ya. Yang akhirnya bisa meningkatkan skill dari negara-negara berkembang. Jadi kita akhirnya bisa menyamai gitu ya, menyamai produk-produk negara maju. Ya karena kita mendapatkan transfer teknologi. Jadi sudah tercapture dalam proses GVC. Gitu. Transaksi perdagangan antar negara. Nah, saya kira gitu Pak Eri. Baik, terima kasih Bu Vivin. Ya, makasih. Ya, sudah terjawab ya Pak Eri? Yap. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya di kolom chat ini ada pertanyaan dari Ibu Fatma. Mohon izin bertanya, Ibu Vivin, dengan menggunakan banyak negara, tentunya dipertimbangkan adanya perbedaan perkembangan ekonominya, kondisi industri, ataupun kemampuan pembiayaan masing-masing negara. Sehingga sangat dimungkinkan adanya variasi hasil tentang partisipasi GVC-nya. Kemudian di sisi lain perlu diamati juga bagaimana pengaruh sektor ekonomi masing-masing negara terhadap partisipasi GVC. Karena dimungkinkan sektor primer bisa berpengaruh pada partisipasi forward-nya atau mungkin sebaliknya. Baik, jadi ini lebih kepada ini mungkin ya, Ibu Fatma, saya coba klarifikasi bagaimana untuk mengcapture variasi-variasi karakteristik perekonomian itu ya. Terus Mas Esa, Oh ya. Baik. Monggo Ibu Vivin. Ya, makasih Bu Fatma atas pertanyaannya. Ya, jadi memang makasih usulannya juga ya memang untuk sektoralnya. Ini memang bisa dilihat ya. Jadi memang penelitian ini kemarin kita rata-rata karena kita menggabungkan variabel ini GVC participation dengan variabel lain, misalnya GDP per kapita ini yang sifatnya tahunan begitu. Jadi memang kemudian di rata-rata untuk GVC participation-nya. Jadi memang itu sebetulnya kan terdiri dari broad sektornya itu ada primer, ada low teknologi, ada medium and high teknologi, ada business service ya, kemudian ada public service. Nah ini sebenarnya ada dari segi broad sektornya. Nanti terima kasih masukannya, memang kedepannya akan lebih dirinci lagi untuk analisisnya yang per sektor. Kalau di yang lain gitu, per yang lain ini memang yang baru under review ya di Halion ya, itu juga sudah melihat ini kontribusi sektoralnya gitu ya. Masih dari broad sectoring tadi apakah yang lebih tinggi di mana sih kita memang negara-negara ASEAN khususnya ini masih yang dominan di primary dan low teknologi manufacturing gitu ya. Di ASEAN seperti itu, tapi negara-negara maju lebih kayak yang medium and high teknologi manufacturing dan business service. Nah, jadi terima kasih untuk masukan. Jadi memang bisa nanti lebih lanjut untuk sektoralnya. Lebih menarik ya. Terima kasih Fatma. Terima kasih Bu. Ya. Nah ini selanjutnya dari Ibu Fatma lagi nih pertanyaan yang kedua. Berikutnya, Indonesia memiliki partisipasi GVC yang relatif terendah di antara negara ASEAN lainnya.
Kira-kira apa kontribusi dari riset ini untuk dapat meningkatkan partisipasi GVC-nya? Ya, terima kasih ya Mbak Maya. Jadi memang seperti disampaikan ya, khususnya ASEAN ya, di sini GVC participation yang rendah itu yang backward linkage gitu ya. Jadi memang banyak paper juga yang Prete et al gitu ya, papernya menyebutkan bahwa atau paper yang lain ya. Nah ini menyebutkan bahwa ASEAN atau negara-negara berkembang itu masih rendah. Nah sebenarnya kita memang bisa lebih gali lebih lanjut bahwa memang yang rendah itu kalau kita lihat dari yang backward linkage-nya itu karena kita tadi bisa lihat hasil penelitian bahwa yang domestic value added-nya itu masih dominan gitu ya, sehingga akhirnya kita lebih unggul yang forward linkage. Jadi kalau dia dari partisipasi GVC yang forward linkage kita lebih dominan, sehingga akhirnya kalau dikatakan rendah itu benar itu untuk yang backward linkage-nya. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan tadi ya, meningkatkan ini. Jadi memang arahnya sekarang sudah mengarah ke yang hilirisasi gitu ya, kita berusaha untuk hilirisasi sektoral gitu ya, supaya arahnya ke yang backward linkage yang kita tingkatkan gitu. Jadi dari hulu kita mengarahkan Pak Jokowi karena sudah mulai ya sekarang ya. Jadi membuka untuk yang pabrik-pabrik yang part and komponen untuk otomotifnya sehingga kita tidak sepenuhnya impor gitu ya. Jadi sekarang kita domestic value added-nya ada sekitar 70% gitu, sedangkan yang belum bisa terpenuhi itu masih impor. Sudah mulai hilirisasi membuat bangun pabrik di sini. Nah ini itu langkah-langkah yang kita lakukan gitu. Jadi arahnya memang sebaiknya gitu ya, memang meningkatkan ini tadi yang dari sisi backward linkage gitu. Ya karena memang cirinya ya negara maju itu lebih tinggi yang backward linkage-nya. Karena keterkaitan dengan foreign value added-nya itu lebih tinggi. Gitu. Dan kita kan dari situ bisa transfer tadi teknologi tadi ya, sumber daya dari semuanya, sumber daya manusianya, teknologinya kita bisa dapat manfaatnya. Saya kira itu, Fatma. Baik, berarti kata kuncinya hilirisasi tadi ya, Bu Vivin ya. Begitu, Ibu Fatma, apakah sudah terjawab? Sudah, matur nuwun. Baik, terima kasih, Bu. Nah, selanjutnya ini dari Ibu Rini Hardanti. Terima kasih atas pemaparannya, Bu Vivin. Mohon izin bertanya. Ini ada 2 pertanyaan, Ibu. 1, sejauh mana pembatasan atau hambatan dalam perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara-negara dapat mempengaruhi GVC participation? Kemudian yang kedua, dalam model apakah bisa diketahui komponen value added apa yang paling berpengaruh terhadap GVC di masa pandemi? Ada 2 itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Rini pertanyaannya. Ya, bagus-bagus semua pertanyaannya ya. Jadi terkait perdagangan ya, batasan perdagangan hambatan ya, tarif itu saja mempengaruhi ya dari segi tarif ya. Satu negara yang strict terhadap ini penerapan tarif ini pasti akan mengurangi transaksi perdagangan ya, bisa saja membatasi. Jadi seperti halnya contohnya kalau kemarin awal Januari Pak Jokowi juga melarang ekspor gitu ya. Ini produk-produk kita namanya baja ya di sini ya, batubara ya, melarang untuk di bulan Januari kan kemudian banyak negara yang memanfaatkan India dan yang lainnya itu juga merasa sebenarnya kesulitan gitu ya dengan peraturan-peraturan yang diterapkan oleh negara kita gitu kan, mereka merasa ini terganggu juga ya untuk pemenuhan kebutuhannya gitu ya. Jadi akhirnya ya tidak berlangsung lama ya, dalam waktu singkat kemudian dilepas lagi itu ya peraturannya ya. Nah, jadi ini kalau bicara pemerintah seperti ini yang akhirnya juga pengaruhi gitu ya, tarif semakin tinggi juga akan mempengaruhi. Dengan adanya liberalisasi perdagangan diharapkan memang kemudian bisa meningkatkan, mengurangi pembatasan atau hambatan-hambatan baik yang sifatnya
sebaiknya sifatnya ini non barrier juga ya, non barrier kebijakan juga. Nah ini yang mempengaruhi itu akan dilonggarkan harapannya itu ya. Seperti juga ASEAN Free Trade Area ya, di kerjasama juga dengan negara-negara lain, kesepakatan perdagangan ini diharapkan bisa memudahkan transaksi perdagangan. Jadi sangat mempengaruhi. Gitu. Kemudian untuk yang komponen value added yang berpengaruh terhadap GVC di masa pandemi, kita tadi ada beberapa ini ya, dekomposisinya tadi ada DVA indirect, ya, DVA fin, DVA in, DVA indirect, nah gitu ya. Untuk negara-negara yang foreign value added-nya itu tinggi, nah ini komponen domestic value added-nya itu tinggi. Sedangkan yang negara-negara yang backward divisi participation-nya ini tinggi, ini komponen foreign value added-nya itu tinggi. Nah, di masa pandemi tadi terlihat dari data bahwa untuk negara misalnya North Amerika gitu ya, dari Eropa juga tinggi ya, ini terpengaruh dari DVA indirect-nya, jadi komponen value added yang berpengaruh ya terhadap GVC. Tadi lihat DVA indirect-nya itu yang turunnya besar sampai mendekati 20% ya. Nah, DVA indirect tadi ada FVA, foreign value added yang in ya, FVA fin. Nah ini juga tinggi. Jadi foreign value added-nya yang terkandung dalam barang intermediate yang melewati beberapa negara ini nanti yang akhirnya terpengaruh gitu. Ini untuk dihadapi oleh negara-negara yang memiliki backward linkage yang tinggi. Sedangkan yang negara-negara yang memiliki yang forward linkage yang lebih tinggi, dia DVA indirect-nya itu yang drop-nya turun besar. Jadi domestic value added yang melekat dalam ekspor barang intermediate yang lebih berbatasan lebih dari satu kali itu yang turunnya drastis gitu ya, sehingga akhirnya memang berdampak sekali ini namanya COVID dan restriksi. Begitu Bu Rini ya. Baik. Ibu Rini, apakah sudah terjawab? Ya, matur nuwun Bu Vivin sudah menjawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Baik, terima kasih. Nah, monggo Bapak Ibu yang lain jika masih ada pertanyaan, sekali lagi silakan bisa angkat tangan maupun disampaikan di chatnya. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain, boleh dong Bu Vivin dikasih tips-tips nih. Menggunakan data input output ini. Saya pribadi dulu tahu input output itu salah satunya di kuliahnya Prof. Tri itu. Tapi saya lihat bentuknya itu udah serem ya. Gimana sih tipsnya itu? Harus dari mana nih mempelajarinya gitu? Boleh dikasih tipsnya? Ya terima kasih. Nanti Prof. Tri juga bisa menambahkan nih ya. Ya, jadi memang melihat datanya itu saja sudah data ini ya banyak sekali angka gitu ya. Betul sudah sampaikan Mas Esa tadi ya, dan memang harus jeli dan jeli dan teliti, nah dan sabar juga gitu ya, sabar dalam membaca data ini karena menyusunnya juga karena kita harus menyusun lagi itu data yang kita upload dari Asian Development Bank ini masih harus ditata ulang begitu, sehingga akhirnya memang butuh ketelitian pasti ya, ketelitian dan kesabaran ya, dan kita menghitung sesuai dengan yang kita tuju. Misalnya kita mau menghitung tadi domestic value added, nah kita harus lihat bagian perbagiannya gitu ya, komponen-komponennya. Jadi ada DVA fin, nah kita harus menghitung DVA fin-nya juga sendiri. Nah itu perdagangan antar satu negara dengan negara lain, negara satu, nanti belum satunya lagi. Jadi ini data seluruh dunia sebetulnya ya. Jadi memang besar sekali datanya. Jadi kita mau melihat ini tadi
sesuai tujuan aja, sesuai tujuan. Kita mau itu DVA fin, DVA in, jadi yang intermediate-nya, bagaimana cara menghitungnya, kita bisa lihat. Kalau antar luar negara kita bisa menghitung dengan tadi, rumusnya tadi, ya, dengan MATLAB juga bisa. Tapi kalau data seluruh dunia ini kebetulan ADB kemudian sudah menyediakan, jadi kita diberi akses gitu ya. Anda misalnya tertarik, teman-teman Bapak Ibu tertarik, nah nanti bisa juga dihubungkan dengan ADB ya, hasil bank ya. Kita bisa dapat yang updated gitu. Nah, meskipun diberi, ya kita juga harus menata ulang. Nah, itu yang perlu. Jadi nanti di paper ada author completion ya, karena kita harus menata ulang lagi sesuai dengan tujuan kita. Saya kira itu ya Mas ya saya. Atau Prof. Tri mau menambahkan, Prof. Tri silakan. Mungkin Prof. Tri juga ingin menambahkan, Ahlinya encourage yang lain mungkin untuk menggunakan data input output ini. Berangkatnya dari mana ini, Prof? Belajarnya ini. Mungkin yang baru pertama kali lihat juga. Harus dimulai dari mana gitu. Oh, ini. Kedengaran? Sampun, Prof, ya. Ya. Saya kira ke depan bersemi itu ada sesi mengundang Pak Amirullah. Dia itu saya aja nggak bisa menyusun input output. Nah, Pak Amirullah itu mengajari mahasiswa dari Magelang ya, apa? Universitasnya Magelang. Itu universitas di Magelang. Itu mendidik mahasiswa S1 mereka itu menyusun input output loh. Datanya belum ada, ya, dari BPS belum ada. Terus kemudian dididik Pak Amir untuk menyusun tabel input output level daerah. Nah, itu di S1 mahasiswa kita aja belum pernah menyusun tabel input output. Mungkin kalau Pak Amirullah ada di forum ini bisa memberikan. Nah, saya waktu itu, wah Pak Amir, kalau harusnya mahasiswa S1 kita juga diajari di Jogja. Universitas apa di Magelang? Mbak Vivin? Universitas Tidar ya mungkin Pak. Iya, Tidar betul. Untit Universitas Tidar. Nah, diajari Pak Amir terjun lapangan, nyusun input output. Meskipun ya itu jadi apa namanya input output yang betul-betul dari terjun lapangan, itu ada satu mahasiswa MEB. Itu bekas mahasiswa saya di MEB. Dia membuat input output di Kulon Progo. Tapi tidak pakai terjun lapangan. Dan jadi saya ajari pakai namanya Python.io. Kemudian hanya beberapa menit aja bisa membuat input output. Nah, itu yang di bersemi perlu juga kita galakkan. Jadi ya, mungkin suatu ketika kita minta Pak Amir untuk ngasih lah materi mengenai input output gitu. Terima kasih. Setuju Prof, terima kasih Prof. Ya Prof Tri, ini bahkan ada mahasiswa yang jadi seminar ini, namanya Pak siapa nih, lupa. Tapi mahasiswa MEB, dia membuat program komputer namanya
Pak Nur Salam itu membuat program komputer General Equilibrium. Dulu pas waktu saya jadi mahasiswa itu jadi asistennya Pak Anggito. Pak Anggito aja hire konsultan dari Australia. Kemudian punya kita namanya program komputer General Equilibrium. Dulu di Australia ada Orani namanya. Kemudian di Indonesia kan jadi Orani. Bukan Onani ya. Orani. Itu program komputer General Equilibrium. Nah, itu ada mahasiswa MEP yang membuat. Padahal Pak Anggito dulu meng-hire konsultan dari Australia. Nah, ini ada Pak yang membuat itu. Mahasiswa MEP kita dulu. Udah lulus, kemudian pakai General Equilibrium. Nah, suatu ketika kita minta untuk itu, meskipun belum doktor kita, tapi pingin banget kelihatannya. Sopo tuh lali aku Pak. Pak Nur apa ya? Jadi anggota ini. Nah, nanti tak hubungi lagi, ngisi di Bersemi lagi gitu. Meskipun itu alat analisis yang jarang dipakai oleh dosen-dosen kita. Oke Pak, Mas. Aku lupa Mas Sopo. Mas Sopo? Si jadi pengacara ini. Mas Esa, Esa, Pak. Mas apa? Esa. Eva. Nggih. Itu nganu ya. S1 kita. Di Bersemi. Kados pundi? Jadi nganu tuh apa itu namanya? Dosen opo jenenge? Asisten akademik saya, Pak. Oh, asisten akademik. Ya. Padahal kemarin aku dapat SMS dari salah satu profesor di farmasi. Ono sing mati gunamu sopo aku S1 mbiyen. Sopo yo? Bulane nganu to. Siapa? Yang itu ya. Meninggal ya. Iya. Untung bukan S1 kita. Oh, nggih. Baik, Prof. Tri. Tadi kami catat nggih, berarti ini memang perlu ini sepertinya dibuat pelatihan khusus untuk pemahaman database. Ya. Nanti teman-teman TPE bisa juga ini dipertimbangkan untuk ke depan mungkin untuk menyelenggarakan training ataupun mungkin bersemi gitu ya untuk input output. Siap, Prof. Kami catat. Baik, terima kasih Prof. Tri, terima kasih Bu Vivin, Bapak Ibu sekalian. Saya kira jika sudah tidak ada pertanyaan lebih jauh, kita bisa cukupkan untuk diskusi belajar kita pada pagi yang sudah menjelang siang hari ini. Nah, tapi sebelum kita berpisah, kita tutup. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian untuk berfoto bersama, ya. Jadi monggo bisa hidupkan kameranya. Kalau yang sudah ada virtual background bisa dipasang juga. Kami persilakan kepada teman-teman Lab IE untuk mengcapture, memfoto. Bisa dipandu. Aku rasa gawe background ini lali ya. Oh, mboten apa, Prof. Nanti diedit ya sama teman-teman Lab IE. Baik.
Ya, Pak Prof. Baik, Bapak Ibu, Ya. saya hitung ya. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nanti Sekali lagi nggih Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Lab IE. Baik Bapak Ibu, Matur nuwun, Bu Vivin. kami Terima ucapkan kasih. sekali lagi terima kasih kepada Ibu Vivin atas materinya, Prof. Tri ini juga sudah menyempatkan untuk kehadirannya ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah meramaikan diskusi kita pada pagi hingga siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa menambah insight bagi kita dan juga mungkin menjadi pemantik untuk melakukan riset-riset berikutnya. Saya Esa Asyahid, selaku moderator, mohon maaf jika banyak salah kata dalam membawakan acara pada pagi hingga siang hari ini. Kita bertemu lagi di bersemi berikutnya. Selamat siang dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Esa, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Prof. Tri atas kehadirannya. Ade, terima kasih. Terima kasih Bu Vivin. Ya, Abang. Prof. Tri. Berini. Bapak Ibu semua, terima kasih. Oh iya Bapak Ibu mohon isi itu ya, daftar link kehadirannya yang disampaikan di chat, di kolom chat. Oh iya. Ya. Terima kasih.